istilah-istilah ini nanti sampai kalian lulus atau 4 tahun selama kuliah di Solo, itu akan kalian gunakan. Apalagi nanti sudah lulus, bekerja di rumah sakit, punya klinik, bertemu dengan pasien, itu akan teman-teman gunakan. Oke, saya akan masuk ke materi yang saya suka aja, enggak saya suka banget. Kita mulai dari upper limb. Oke, saya menggunakan istilah upper limb. Upper itu adalah atas, limb itu adalah anggota gerak. Jadi anggota gerak atas. Nah, kita coba dulu ya. Next. Ini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, itu gambar itu mewakili tubuh ketika dibagi-bagi. Jadi sistem tubuh itu ada sistem skeletal, itu tulang ya, ada sistem peredaran darah, mungkin yang sudah pernah dibahas peredaran darah ya, di SMA kan ada ya, biologi ya, kalau teman-teman yang IPA, atau mungkin SMP juga ada, sistem peredaran manusia, ada sistem peredaran darah, kecil, besar, ada pembuluh darah yang arteri, vena, dan sebagainya. Nah, itu di gambar kedua. Kemudian sistem pernafasan. Sistem pernafasan, ya kan, ada paru-paru, ada tenggorokan, ada hidung, dan sebagainya. Kemudian ada sistem saraf. Nanti akan teman-teman akan pelajari itu. Kemudian sistem limfa atau kelenjar getah bening juga. Kemudian ada sistem pencernaan, ada sistem apa lagi ya? Muskuloskeletal, otot, dan tulang. Nah, ini yang akan teman-teman pelajari nanti di anatomi. Tidak detail sekali seperti dokter, cuman tidak dasar sekali seperti teman-teman SMA. Jadi, kalian akan mempelajari itu sesuai dengan porsinya. Jadi, ortotis prostetis seperti yang saya sampaikan di awal dulu, bahwa kita itu adalah tenaga medis, nggak mungkin kita hanya belajar tekniknya aja. Jadi, kita akan belajar tentang medisnya juga. Makanya namanya basic anatomy atau mata kuliah anatomi. Nah, kita ada di basic biomekanik. Kita coba mulai dengan basic anatominya dulu secara singkat, secara cepat. Biar teman-teman juga tidak asing sekali tentang anatomi. Oke. Ini gambarnya nanti bisa, kita nggak akan bahas ini semua. Yang akan kita bahas dan atau yang akan teman-teman bahas di mata kuliah anatomi adalah sebenarnya secara garis besar adalah 3 ini. Sistem skeletal, tulang, persendian, kemudian muscle, tulisannya muscle atau muscle, tapi bacanya muscle. Jadi CL-nya dibalik atau maksudnya dihilangkan, muscle. Kemudian nerve itu saraf, sistem saraf. Jadi 3 hal besar ini yang teman-teman nanti akan pelajari detail di mata kuliah anatomi. Oke, terus yang di biomekanik kita mempelajari apa? Kita lebih ke arah tulang, otot, sama sendi. Jadi muskuloskeletalnya kita akan coba bahas, tapi tidak akan detail banget. Yang penting teman-teman paham tadi, karena goal saya adalah membuat teman-teman paham, tidak hanya membuat teman-teman hafal. Karena kalau hafal, ya hilang aja gitu. Hafal tapi belum paham, ya nggak bisa menggabungkan seperti yang ilmu-ilmu yang pernah saya sampaikan di awal dulu. Ada biomekanik, ada anatomi, kemudian nanti ketemu pasien bagaimana. Oh ini harus seperti ini, oh ini ada gangguan ototnya, ada gangguan persendiannya. Nah itu paham, tapi kalau hafal ya hafal aja gitu. Nggak bisa gabung-gabungin itu. Oke. Lanjut ya. Next. Nah, kita akan mulai dari sistem skeletal. Jadi ini adalah tulang yang ada di tubuh manusia. Kalian sadar atau tidak sadar, kalian punya semua. Cuman kalian nggak pernah tahu gitu. Atau nggak pernah hafal, nggak pernah paham kalau tahu gitu. Jadi kalau tubuh ini dibuka, dikuliti, itu tinggal tulangnya aja, ya kayak gini. Nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah, nggak ada perbedaan yang glowing, skincare atau yang biasa-biasa aja gitu, nggak ada
Nggak ada perbedaan teman-teman, karena memang strukturnya seperti ini. Kalau kita lihat dari skeletalnya ya, jadi dari ujung atas sampai ujung bawah itu ada tulangnya atau ada skeletalnya yang menyusunnya. Jadi terlihat ya mungkin kalau pakai HP kecil-kecil, tapi nggak ada masalah, nanti di download bisa dilihat. Kalau secara besar, maksudnya dibagi di bagian regio yang besar, itu sistem tulang kita, sistem skeletal kita itu dibagi menjadi 2. Jadi kepala dan transspinal itu satu bagian, kemudian limb atau anggota gerak. Jadi secara besarnya itu dibagi 2 itu. Gitu. Tapi kalau mau dibagi lebih kecil lagi, itu ada 4. Jadi 4 besar. Jadi ada head atau skull, tengkorak, kepala, kemudian spine, vertebra, trunk, itu 2, bagian yang kedua. Bentar, bisa lihat pointer saya enggak? Bisa lihat pointer saya ya? Bisa ada yang gerak-gerak? Ada ya? Oke. Iya, Pak. Sip. Jadi kalau tubuh itu secara garis besar itu dibagi menjadi 2, kepala dan spinal sampai bawah sini. Sampai bawah sini ya. Sakrum sini ke atas sampai kepala, ini satu bagian. Nanti dia bergabung. Kemudian bagian yang kedua adalah anggota gerak. Tangan atau lengan, 2, kemudian dari pelvic ini, atau kalau teman-teman nyebutnya pinggul ya, tapi nanti ke sana kita sebutnya pelvic. Pelvic dan tungkai bawah atau lower limb. Oke. Kaki, kalau kaki itu ini sekalian ya. Kalau kita nyebutnya kaki, itu hanya ini aja sih teman-teman, di bawah sini. Jadi di telapak kaki ini adalah kaki. Tapi kalau betis sama paha itu kita sebutnya tungkai. Jadi tungkai. Jadi bukan kaki. Kalau ini kakinya sakit, oh iya, kalau untuk anak-anak OP yang sudah semester 2, 3, berarti fokusnya ke kakinya ini aja, di bagian kaki. Karena memang foot itu ya cuman ini. Tapi kalau keseluruhan ini, dia adalah tungkai. Wah, tungkai saya sakit. Gitu. Oke. Nah, sama bagian atas. Kalau teman-teman sekarang masih menyebutnya adalah tangan. Tangan itu dari sini sampai bawah itu tangan. Sebenarnya kalau nanti kalau teman-teman sudah belajar lebih detail, tangan itu hanya yang ini, telapak tangan ini, jempol, jari, kemudian telapak tangan, lah ini tangan. Kemudian yang sepanjang ini apa namanya? Lengan. Gitu. Oke, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kita ulangi lagi ya. Secara sistem tulang, secara sistem skeletal, tubuh itu dibagi menjadi 2. Jadi kepala ini dan trunk itu badan ini, vertebra itu adalah tulang belakang, dan ini apa namanya, ribs, tulang rusuk. Ini di bagian sini. Itu jadi satu. Kemudian bagian yang lain adalah anggota geraknya. Anggota gerak itu adalah lengan atas, ini, kemudian tungkai atas dan tungkai bawah. Jadi tungkai ini, sini. Oke, itu bagian besarnya. Tapi kalau kita mau memperkecil lagi, jadi bagian 4 besarnya adalah kepala sendiri, kemudian trunk, mulai dari leher sini sampai ujung sini, sakrum, itu satu bagian. Jadi satu, head and skull, spine column atau vertebra, trunk, satu bagian. Kemudian upper limb, anggota gerak atas, ada 2, kanan dan kiri. Kemudian ada lower limb, tungkai kanan dan tungkai kiri. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Jadi kalau tangan itu kita fokusnya hanya ini, telapak tangan. Tapi kalau keseluruhan ini kita bahasnya adalah lengan. Oke, sampai sini bisa diikuti teman-teman? Enggak kecepatan ya. Jadi saya pelan-pelan. Kemudian kalau di anggota gerak bawah itu mulai dari pelvic ini atau pinggul ini ke bawah sampai kaki, ujung jempol kaki.
Nah, kita sebutnya adalah tungkai. Karena kalau hanya menyebut kaki saja, orang-orang medis hanya akan berfokus pada telapak kakinya. Gitu. Oke. Jadi mulai disamakan persepsinya bahwa untuk semua ini itu adalah tungkai kanan dan tungkai kiri. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Jumlahnya ada berapa teman-teman kalau kalian mau menghitung? Ini kebetulan sudah ada yang menghitung, teman saya juga. Enggak, jadi Pak peneliti itu sudah ngitung. Jadi tulang manusia itu kalau normal jumlahnya adalah 206 tulang, mulai dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki. Ini semua ada sebutannya, semua ada nama-namanya. Apakah OP wajib hafal? Wajib. Ya, gitu. Jadi nanti teman-teman nanti akan mempelajari ini semua, ya pelan-pelan, nggak bisa 1 hari, 2 hari hafal, enggak. Jadi mulailah dari yang wajib ain, apa sih namanya ya? Yang wajib banget gitu. Wajib banget tuh yang sering dipakai di ortotik prostetik. Contoh, misalnya kalau pelvic ya, yang besar dulu. Ini pelvic. Oh, itu tuh tulang pelvic. Karena ini nanti akan sangat dipakai, mau amputasi segini, jempol, mau amputasi sebawah lutut, atau transtibial, atau di atas lutut, transfemoral, itu pelvic pasti akan dipakai. Atau amputasi segini nanti juga akan dipakai. Itu oke, yang pelvic. Kemudian tulang-tulang yang panjang, femur. Itu harus tahu. Oh, femur mana ya? Femur. Kemudian tibia, fibula. Nah, gitu-gitu. Itu harus hafal. Karena itu adalah tulang-tulang besar yang wajib teman-teman pahami dan wajib teman-teman ketahui. Oke, ya kan? Kelihatan kan? Seperti yang saya sampaikan di awal sekali bahwa saya itu lebih seneng banget ke lower limb. Makanya yang tak sebutkan adalah bagian-bagian lower limb. Sadar nggak? Padahal kita bahasanya ada upper limb. Oke, jadi tulang-tulang besar yang ada di upper limb, contoh misalnya ini humerus, ini ada radius ulna, gitu. Nah, hal-hal itu yang teman-teman nanti wajib hafalkan di mata kuliah anatomi. Kalau di basic biomekanik, saya akan sampaikan secara garis besar, nanti kita akan lebih detail yang diperlukan di basic biomekanik. Oke, kalau terlalu cepat sampaikan, tidak perlu sungkan. Pak, terlalu cepat, atau tulis di kolom komentar. Misalkan kok kolom komentar kayak YouTube, baik. Di kolom chat. Jadi silahkan tanya di situ. Misalkan perlu bertanya, silahkan langsung di situ. Totalnya adalah 206 tulang. Oke. Terus kita masuk. Kenapa sih pencipta kita kok memerlukan tulang, ya kan? Atau menciptakan tulang di tubuh kita. Kira-kira apa? Ada, oke. Kita stop dulu sharingnya. Oke. Pelan-pelan, namanya juga masih semester 1 ya kan. Nanti kalau kecepatan enggak ngantuk. Oke, teman-teman. Kita diskusi ya. Kira-kira kenapa pencipta kita itu menciptakan tulang di tubuh kita? Atau secara pertanyaannya adalah, apakah sih fungsi kerangka atau human skeletal ini? Gitu. Oke, siap? Siap. Kita coba ya. Tadi sampai nomor berapa ya? Ini jam 1:43 kalau di laptop saya. Berarti 1 ditambah 4 ditambah 3. Berapa tuh? 8. Absen 8. Absen 8 siapa ya? Pak. Siapa ini? Aziza, sebentar. Saya belum ketemu wajah ya. Aziza mana? Halo, ngomonglah. Saya. Oh ya, Ope Aziza. Ya, belum kelihatan videonya. Oke. Nah, sekarang sudah kelihatan. Mbak Aziza, coba sampaikan. Kira-kira apa sih fungsi skeletal itu? Atau fungsi tulang yang ada di tubuh? Fungsi kerangka tubuh ya, Pak? Betul. Untuk melindungi organ dalam tubuh juga bisa. Oke, sip. Jawabannya bagus. 3 lah minimal.
Yang diingat-ingat, mungkin ada dosen lain yang sudah menyampaikan, nggak apa-apa kita review. Yuk. Ya wis 2. Melindungi organ tubuh, sudah. Oke. Satu lagi. Biar bisa gerak. Biar bisa gerak. Betul. Oke. Benar sih. Jawabannya benar. Sudah 2 ya. Biar bisa gerak, cuman mungkin istilahnya belum pas. Tapi nanti kita bahas. Biar bisa gerak dan melindungi organ dalam. Oke, betul. Kira-kira Mbak Aziza mau nunjuk siapa? Boleh, silahkan. Fitri, Pak. Fitri. Fitri mana Mbak Fitri? Halo? Bentar Pak, ada tamu. Waduh, ada tamu. Mantap. Ya, bentar saya tak minum dulu. Sambil minum loh teman-teman. Oh iya Mbak Fitri. Udah Pak. Oh sudah tamunya. Disuruh pulang? Diusir? Enggak. Oh enggak. Ya, saya pikir disuruh pulang. Oke. Mbak Fitri, sorry sih. Stop, pending dulu. Tadi Mbak siapa mau? Aziza dari mana Mbak Aziza tadi? Dari Sragen, Pak. Oh, Sragen. Beda negara ya, Sragentina ya. Semoga aman selalu. Oke. Lanjut, balik ke Mbak Fitri. Mbak Fitri dari mana Mbak Fitri? Dari Semarang. Semarangnya? Daerah Pelabuhan. Waduh, Tanjung Perak ya? Tanjung Mas. Iya benar, Tanjung Perak kan yang Surabaya. Aduh, ya mantap. Tanjung Emas. Ya oke. Mbak Fitri, Ya. tadi saya mau tanya apa ya? Oh ya, fungsi skeletal. Fungsi skeletal, fungsi kerangka tubuh manusia apa? Selain yang disebutkan oleh Mbak Aziza tadi. Untuk membentuk postur tubuh. Membentuk postur tubuh, betul. Terus, satu lagi? Terus di dalam tulang itu ada pembentukan darah. Pembentukan darah? Apa ya? Dibuka dulu catatannya. Yang sumsum itu. Oh iya, sumsum, bubur sumsum. Ya, oke. Ya, betul. Jadi ada pembentuk apa tadi? Postur tubuh. Postur tubuh, kemudian pembentukan sumsum. Oke. Oke, jawabannya benar. Oke deh, coba satu lagi. Ada beberapa yang belum disebutkan. Mbak Fitri tunjuk temannya. Salsabila, Pak. Salsabila. Mbak Salsabila Ayu Lestari. Ketemu ini soalnya satu page, satu halaman. Mbak Salsa Ayu Lestari, halo, bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Oke, ditunjuk oleh Mbak Fitri. Mbak Salsa dari mana? Tadi yang ditunjuk Salsabila, Pak. Oh, bukan Salsa Ayu. Iya, Pak. Oh, tak pikir soalnya kipodo. Oke, Salsabila mana orangnya? Sorry. Oh, sampingnya. Oh iya. Karena bodoh-bodoh. Oke, Salsabila Rizky Ramadhani. Oke. Mbak Salsabila dari mana? Jogja nih? Oh, terminal ya. Tidak flyover ya. Oke. Ya. Mbak Salsabila, sebutkan fungsi skeletal yang sudah yang belum disampaikan oleh temanmu. Tadi yang sudah adalah pelindung organ dalam, kemudian pembuat darah, kemudian pembentuk postur. Terus satu lagi tadi apa? Yang sudah disampaikan. Apa? Ya, oke. Terus yang belum disampaikan sama temannya kira-kira apa? Atau menurut Mbak Salsa itu aja? Tempat melekat. Terus satu lagi?
Oke, sip. Terima kasih. Oke, coba kita lihat ya. Kita kembali ke PowerPoint. Bisa dilihat, sudah ya. Oke, kira-kira tujuan pencipta kita kok ada tulangnya ngono ngopo ya kan? Kok ora kulit tok ya. Kaya ular ya, lainnya tulangnya. Oke. Fungsinya adalah satu. Ada ya, ada 7. Ini 7 ini adalah rangkuman. Beberapa silahkan dibaca di Google, banyak di buku yang saya sampaikan kemarin juga ada. Jadi saya mencoba merangkum dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang pertama adalah penyangga tubuh. Kenapa? Ya bayangkan aja kalau nggak ada tulangnya ya kan. Ngelumpuk dari siji ya, ora iso ngadeg. Jadi tubuhnya tuh ya serah berbentuk lah. Ya gitu itu. Jadi penyangga. Jadi orang itu bisa berdiri, orang itu bisa berdiri tegap, bisa duduk dengan tegap, atau tidur tanpa ngelumpuk jadi satu ya kan. Itu kan ada tulangnya gitu. Karena tulangnya itu kan padat. Jadi memang tulang itu diciptakan satu adalah penyangga tubuh. Tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, pelindung organ dalam. Nah, ini kalau ini jelas sekali gitu. Ya kan, di tubuh manusia dari ujung sampai ujung banyak organ dalam yang harus dilindungi. Contoh paling gampang adalah yang ada di kepala. Otak ya kan, otak kita. Bayangkan nggak ada tulang tengkoraknya ya kan, kayak megang ini, aduh, otaknya kepegang gini, tek, langsung gegar otak ya, gitu. Jadi sudah ada pelindung kerasnya nih. Terus kenapa kok orang itu naik motor harus pakai helm? Ya karena memang untuk lebih melindungi yang ada di organ dalamnya ini, karena otak itu adalah salah satu organ dalam yang sangat penting sekali di tubuh. Makanya kalau pakai helm, kalau naik motor helmnya dipakai. Jangan ditaruh di dengkul, karena otaknya nggak di dengkul, nggak di lutut ya kan. Kadang kan naik motor gitu, panas, copot helmnya kayak ke lutut, kayak ke dengkul, wah otaknya di dengkul. Terus atau dicopot, dicandol ke spion ya. Pas naik motor candol ke spion, wah otaknya di spion. Jadi dan mesti peraturan itu dibuat karena pasti ada tujuannya. Oke, lanjut ya. Terus pelindung organ dalam. Nih, kenapa makanya tulang tengkorak itu, kepala itu sangat keras sekali dibanding dengan tulang-tulang yang lain. Karena memang yang dilindungi itu adalah sangat vital. Jadi sudah didesain dari sananya, nggak mungkin dong pelindung otak kok tipis ya kan. Kebentur, gegar otak. Dipoles koncone ya langsung gegar otak. Ya nggak mungkin. Jadi memang sengaja dibuat yang keras banget. Saya yakin teman-teman sudah pernah jatuh dari tempat tidur, entah itu ketika bayi atau mungkin sudah besar masih gelundung ya kan. Nah, saya juga nggak tahu kenapa kok wajib gelundung gitu, bukan wajib gelundung, cuman kok sering gelundung gitu. Anak saya 2, mau yang besar mau yang kecil itu gelundung pasti. Walaupun sudah diantisipasi seperti apapun, tetap aja gelundung. Kakaknya yang nomor 1 ya, itu awal kan masih lagi try and error ya kan, jadi orang tua gitu. Oh, wis ditutupi nganggo bantal, nganggo guling gitu. Tetap yang gelundung. Ada satu sisi yang nggak ketutupan, wong gelundung. Yo wis adike di KI kelambu gitu loh yang kayak tenda gitu. Iya tetap gelundung ya kan, masuk ke sela-selanya. Kok itu tetap gelundung ya? Gitu. Ya walaupun gelundung, cuman karena memang sistem tubuh itu sudah sempurna dari sana desainnya, ya alhamdulillah ya memar. Jadi otaknya terlindungi gitu secara sederhananya gitu. Oke. Kemudian lanjut ya. Organ-organ yang ada di dalam sini. Dada ke bawah gini. Ini kalau pointer saya masih nyala, insya Allah masih nyala ya. Kenapa di sini seperti kurungan gitu, seperti kandang gitu, rib cage kalau
Kalau bahasa apa namanya? Bahasa Inggrisnya adalah rib cage. Cage itu kan kandang ya. Jadi tulang rusuk maksudnya mirip seperti kandang gitu, karena memang di dalam sini banyak sekali organ-organ yang penting. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ginjal di bawah ya. Ada lambung, ada usus-usus di sini. Tapi yang di sini kan penting ya, ada paru-paru, ada jantung dan sebagainya. Karena memang bagian ini adalah bagian yang vital-vital juga. Cobalah dipegang tulang rusuknya masing-masing. Kalau saya sih sudah lengkap. Tulang rusuknya sudah komplit. Karena sudah menikah, jadi sudah ketemu tulang rusuknya. Kalau kalian mungkin agak dipegang gini kok masih nggak ada ya Pak ya, belum ketemu soalnya. Gitu. Nah, jadi memang dan keras juga gitu. Makanya kalau siapa yang hobi nonton MotoGP tadi malam kan ada ya, selain pakai helm, kalau pembalap itu kan pakai baju balapan gitu. Nah, biasanya di depan sini masih ada lembaran kecil gitu buat melindungi tulang sternumnya atau tulang ini yang depan. Kemudian